Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kepada kita semua serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Bana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan sampailah kepada kita yang ikhlas kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan waktunya untuk menghadiri acara kegiatan pada hari ini. Pada kegiatan hari ini yaitu diseminasi tentang budaya positif yang tentunya akan dipaparkan lebih jelas oleh yang terhormat Ibu Akmarina Rahma Indah Sari, MPD, sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, supaya waktu bisa diefisienkan ya untuk pada hari ini, marilah kita simak paparan tentang budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Akmarina Indah MPD. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Sebenarnya ini dulu sudah pernah dibahas oleh CGP di angkatan 8 oleh Bu Rizka. Tetapi saya berkesempatan kembali untuk mengulas mengenai aksi nyata budaya positif ini, karena secara tidak langsung budaya positif ini akan mempengaruhi kinerja serta terbentuknya budaya-budaya yang positif di lingkungan sekolah kita, seperti itu. Nanti mungkin masih banyak rekan-rekan yang akan datang ke ruangan ini untuk mengikuti diseminasi ini. Nah, saya Akmarina Indah Ramasari dari calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, kesepakatan kelas kita, jika ada yang ingin ditambahkan dipersilahkan. Nah, di sini saya menawarkan bahwa yang pertama kita harus berpartisipasi secara aktif, kedua bahagia dan senang-senang ya, tidak ada yang tertekan gitu, karena saya di sini ingin sharing saja mengenai budaya positif. Lalu kalau nanti keluar forum, izin terlebih dahulu mengisi absensi nanti yang di-share oleh Ibu Prita. Dan jika ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Ada yang mau ditambahkan? Misalkan sambil makan, minum, gak apa-apa. Ya. Ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Oke. Sebelumnya, saya ingin memberikan dulu ice breaking kepada Ibu dan Bapak. Nanti yang bisa menjawab paling awal dan menang, saya berikan reward apresiasi. Sekali langsung ya, ini mas sekali langsung. Biar relax, biar tidak ini, sekali langsung. Ini silakan Pak Bambang masuk. Ya, terima kasih. Nah, diingat ya jawaban saya. Ingat dulunya jawaban saya. Penny pada ditulis. Ingat-ingat jawaban saya. Saya mau menembak. Coba sebutkan saya menembak siapa. Ya, coba sebutkan saya menembak siapa di antara orang-orang yang ada di sini. Dot. Jawaban saya Pak Isan. Bukan. Penny. Jawaban saya Siro. Bukan. Jawaban saya. Bukan. Ingat jawaban saya betul Pak. Ya betul, Buki. Ada yang nggak? Iya. Ya.
pintar-pintar ya. Siap mungkin nanti hadiahnya musuh. Bisa di bumi lah. Ya, terus jadi untuk fokusnya ibu dan bapak nanti hadiahnya musuh juga. Baik, ini untuk peta konsep hari ini ya ibu dan bapak yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai paradigma belajar. Kedua, ada disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas ini secara bagian per bagian, tapi ini semua adalah keseluruhan gitu, nyambung. Jadi nanti teknisnya di tengah-tengah jika ingin ada yang bertanya langsung acungkan tangan saja gitu. Jadi maksudnya bukan tidak dipandu oleh moderator, nanti moderator menuliskan dan sebagai notulen juga menuliskan serta nanti kesimpulannya. Jadi kita langsung di sini berbaur saja, langsung tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah, paradigma belajar saat ini ibu dan bapak bahwa adanya pergeseran dari teori stimulus respon kepada teori kontrol. Kalau dulu kita pernah belajar mungkin ya di perkuliahan masih ingat bahwa ada salah satu teori yaitu stimulus kontrol stimulus respon, bahwa anak diberi stimulus apa di dalam kelas. Ini ya Bu, ibu bapak, ini tidak berlaku hanya kepada kita sebagai guru pengajar saja ya, tetapi ini juga dapat diterapkan oleh kita kepada anak kita di rumah gitu ya, secara garis besarnya setelah yang saya pelajari. Nah, jadi kalau dulu itu anak distimulus pasti dia meresponnya apa? Kita memberikan stimulus apa, dia meresponnya apa. Tetapi sekarang ada pergeseran paradigma belajar bahwa akan lebih efektif, akan lebih disiplin yang positif bahwa melalui teori kontrol. Nah, di mana salah satunya misalkan seperti ini. Realitas kebutuhannya kalau stimulus kontrol itu kita sama. Tapi kalau dari teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kalau dulu di stimulus respon itu berdasarkan dianggap sama kebutuhan kita itu. Tapi kalau sekarang di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Ini satu poin yang sudah sesuai ya dengan latar belakang kita sebagai guru pendidikan khusus. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya bisa dilihat juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol semua perilaku yang dilakukan baik oleh kita orang dewasa, anak-anak ataupun oleh anak peserta didik kita, sebenarnya mereka berperilaku itu ada tujuannya gitu. Itu sih poin yang saya garis besarin. Nah, lalu kalau di stimulus respon, saya yang bisa kontrol anak, kita kasih stimulus apa, dia pasti merespon apa. Tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi mereka menunjukkan perilaku tersendiri. Nah, dua terakhir, kalau di teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kita harus membangun kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi adanya kolaborasi yang terjalin. Kalau di stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Ketika kita ngasih stimulus A, dia nurut ke kita karena responnya, berarti dia kalah untuk mempertahankan argumennya gitu, untuk mempertahankan perilakunya. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang dirugikan seperti itu. Nah, kita hubungkan dengan yang tadi, seseorang berperilaku karena ada yang mendasarinya. Salah satunya yaitu tujuannya untuk nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai tersebut merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita.
serta nilai-nilai kebajikan sifatnya positif yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, kalau di kita di sekolah, nilai-nilai kebajikan tersebut tertuang pada profil pelajar Pancasila yang 6 itu gitu. Nah, itu nilai yang telah disepakati oleh kita semua gitu. Seakan-akan kita harus melahirkan, memunculkan nilai ke-6 nilai profil pelajar Pancasila dalam cara kita mendidik dan nanti lulusan-lulusan peserta didiknya seperti itu. Nah, masih banyak Ibu dan Bapak dari nilai-nilai kebajikan. Ada yang tertuang dalam 6 institusi atau organisasi. Yang pertama sudah jelas dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua di IBO Primary Years Program. Ketiga di 9 pilar karakter. Keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima di 7 Essential Virtue. Yang keenam di The Virtus Project. Nah, salah satunya ini. Jadi yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa motivasi perilaku manusia tersebut dapat dijabarkan dalam 3 tujuan. Yang pertama, dia berperilaku, anak berperilaku atau orang-orang berperilaku itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita tinggal tanyakan kepada diri kita. Pertama, apakah kita berperilaku karena nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nah, kita juga dapat mengasesmen peserta didik kita. Apakah mereka berperilaku itu untuk menghindari hukuman dari kita, atau untuk mendapatkan penghargaan dari kita, atau malah mereka sudah dijadikan kebiasaan, sudah tidak ada lagi merasa dituntut, tidak ada lagi merasa ingin dapat penghargaan, tetapi mereka sudah menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri mereka masing-masing, seperti itu. Nah, contoh Ibu dan Bapak, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, jawabannya nanti dulu, tuangkan dalam sticky note ya jawabannya. Ini contoh kasus simpel aja gitu ya. Dalam sticky note nanti ditempelkan di sana di pinggir, nanti saya baca satu-satu, nggak usah dikasih nama, saya nanti lihat dari tulisannya. Oh, ya, simpel saja. Ya tidak ada. Atau pakai alasan. Apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya atau tidak aja jawabannya. Bila tidak ada aturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar? Nah, tulis aja jawabannya. Mungkin saya bingung atau apa gitu jawabannya. Kalau nanti saya baca, kita baca satu-satu ya. Yang cepat gitu ya, tidak. Udah, kalau udah ditempelkan saja perwakilan satu orang, misalkan sama Bapak Bang tempelkan di sana, sama yang di pinggir-pinggir. Sambil saya berkeliling dibacakan, kita bacakan. Ya, tidak mungkin. Langsung biasa. Gimana nanti aja ya, nggak apa-apa jawabannya. Beng. Ya, Baca aja. Nah, dari sini itu Bang Isan, Bapak Ibu belum beres. Tidak.
Tidak, tapi dicoret ya deh, gitu. Ya, ya akan datang tepat waktu. Jika tidak ada aturan ini teh. Ya mungkin, ya gimana situasi? Mungkin. Nah, alhamdulillah ya sudah banyak yang menjawab masih iya gitu. Perbandingannya yang iyahnya 60, yang tidaknya 40. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, ya motivasi yang ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan serta dihargai, manakah yang paling banyak mendasari perilaku di sekolah? Nomor aja. Ya nomor aja 1, 2, 3 di share gitu. Yang banyak mendasari perilaku murid ya, kalau ini murid. Oh, mendasari. Jadi yang 1 di sekolah kita, maksudnya di sekolah kita. Hah? Ya murid ya siswa. Murid. Jadi murid kita ada di sana sebenarnya. Murid kita teh, apakah masih banyak yang berperilaku karena fakta? Apakah masih banyak yang berperilaku karena takut sama kita, sama aturan sekolah, atau karena ingin dipuji, datang pagi-pagi teh misalnya teh, atau mengerjakan tugas dan lain sebagainya, atau karena kebanyakan memang sudah sadar gitu akan pentingnya nilai-nilai tersebut gitu, seperti itu. Melihatnya boleh per individu, boleh, maksudnya per individu ngajar kan beda-beda kelas ya, atau boleh per klasikal, dilihat di sekolah saja gitu. Dibalik ke kedua nanti foto. Jadi itu nanti. Aku ngumpul ini. Ada yang dua. Berarti memang ingin dapat penghargaan dari kita ya. Ada yang satu. Terus karena anaknya masih kecil. ada yang dua, 1, 2. Nah, jadi Ibu dan Bapak bisa menyimpulkan ya tadi bahwa pendapat Bapak dan Ibu masih banyak anak-anak di kita itu yang mereka berperilaku karena 1, takut dihukum oleh kita. 2, karena ingin dapat penghargaan, misalkan dipuji oleh kita dan lain sebagainya. Nah, belum ada yang menjawab 3 ya. Dalam artian ini berarti Ibu dan Bapak sudah bisa menganalisis bahwa kebanyakan memang di sekolah kita masih banyak yang kurang sadar gitu terhadap nilai-nilai kebajikan tersebut gitu. Apalagi untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, meskipun jadi masih dituntun sama kitanya gitu. Belum ada yang masuk jam 8 teh datang jam 7 karena memang biasa datang jam segini gitu. Masih banyak yang kurang seperti itu mengerjakan tugas kita karena masih takut dan lain sebagainya. Nah, kecuali 1 orang anak itu karena itu pun diantarkan gitu ya. Karena papahnya harus absen gitu di sini ya. Nah, Ibu dan Bapak, ada satu lagi yang disebut dengan restitusi. Baru ya, ini maksudnya Pak, saya juga baru mendengar kemarin bahwa restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ibu dan Bapak, tadi ada kertas yang sudah saya bagikan ya. Coba dilihat yang kolom ini. Nah, di sana ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi yang tadi kan yang ini ya. Nah, ada perbedaan antara hukuman, malah di sana dituliskan bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu, untuk disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Coba lihat. Nah, saya minta dua orang dari Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapatnya, gambaran perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan apakah Ibu dan Bapak selama ini menerapkannya apa? Misalnya saya masih menerapkan hukuman ke anaknya nggak apa-apa gitu, dilihat dari tabel yang itu. Atau saya malah sudah menerapkan konsekuensi sama anak. Atau malah saya sudah menerapkan restitusi gitu kepada anak. Dibaca dulu ya 1 menit. Nanti siapa yang mau berpendapat mengenai apa perbedaan serta apa yang sudah diterapkan saat ini oleh Ibu dan Bapak kepada peserta didik gitu, atau kepada anak-anak. Ya. Bisa diterapkan untuk anak sendiri, kan tadi kata Bunda bisa diterapkan untuk anak sendiri. Boleh untuk anak sendiri juga. Tapi kalau di kelas seperti apa sok Ibu gitu ini kan. Coba di yang belakang ada Bu. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi itu dibuatnya oleh guru dan murid anak, serta restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Sudah mampu memilih sendiri justru susah deh.
hasilnya punya bereskan tenang laras juga mati salah tempat mainan anak kalau mau diberesin itu harus kalau mau diberesin buang gitu terus sepatu ya sepatu tiap hari Ya, gimana Bapak Ibu? Sudah ada malah jadi apa namanya? Ada pemantik untuk dapat berdiskusi. Ada yang mau berpendapat? Yo. Ya. Nah, ini Bu. Berikan satu gambaran perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan apakah Ibu selama ini menerapkan yang mana? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Mungkin saya ingin mencoba memberikan pandangan ya, hasil saya mereview juga bersama teman-teman di sini. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi sebenarnya dari beberapa tabel yang ada di sini tuh kalau kitanya bacanya tidak teliti emang rada apa ya? Banyak ada kesamaan khususnya untuk yang konsekuensi dan restitusi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membaca dengan baik akan rada bingung juga gitu. Nah, tapi ada kolom yang saya rasa bisa sangat menjadi paham gitu ya. Di sini ada bahwa hukuman itu dibuatnya oleh guru. Sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak. Tapi kalau restitusi itu dibuat oleh murid. Dari sini saya memahami bahwa kalau hukuman itu sifatnya sudah apa ya, tok gitu ya, bahwa kalau misalkan kamu terlambat, misalnya saya membuat peraturan jika ada anak terlambat, anak itu harus membersihkan kelas. Nah, itu hukuman, tidak ada lagi peluang untuk tawar-menawar dari peserta didik. Itu saya menganggap, pemahaman saya itu adalah sebuah hukuman. Tapi membersihkan kelas itu tanpa melibatkan diskusi dengan anak. Jadi sudah kebijakan saya selaku guru untuk memberikan hukuman tersebut. Tapi kalau misalkan dibuat secara konsekuensi, saya akan melibatkan anak dalam menentukan sebuah konsekuensinya jika anak terlambat. Misal, kalau kamu terlambat, apa yang kamu bersedia nggak untuk membersihkan kelas misalkan? Bersedia Bu, tapi membersihkan kelasnya nyapu aja ya Bu. Kalau nyapu dan ngepel, saya tawarkan lagi, saya nggak bersedia Bu, misalnya saya maunya menyapu saja. Lalu itu disepakati. Nah, saya rasa ketika dia terlambat, dia akan pasti tahu, kamu hari ini terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu, saya harus menyapu kelas sesuai kesepakatan kita kemarin, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan secara restitusi, ini sebuah dampaknya itu yang belum disepakati sebelumnya, bisa saja secara secara spontan pada saat itu. Contoh, hari ini kamu terlambat. Ya Bu, maaf. Kenapa? Karena saya begadang. Besok kamu harus apa biar tidak terlambat? Di situ kan kita memantik anak untuk mencari nih solusi biar kita tuh besoknya tidak lagi terlambat. Contohnya dia mungkin menjawab, ya Bu, saya tidak akan begadang dan saya jam 7.30 akan di sini misalkan. Jadi yang saya pahami itu sih Bu Indah antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau pertanyaannya apakah Ibu selama ini menerapkan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kalau saya kan memang megangnya kelas 5 dan kebetulan murid-murid saya itu ada yang sudah berkomunikasi dengan lancar, ada pun yang tidak. Namun jujur dominannya sepertinya masih hukuman ya, karena untuk membangun sebuah kesepakatan dengan anak C khususnya Down syndrome itu sebenarnya agak sulit gitu, kayak seperti apa. Dan kadang saya jadi refleksi ketika saya melibatkan anaknya, takutnya malah jadi sebuah ancaman. Contoh, Siti bereskan dulu nanti tidak pulang. Nah, itu tuh jadinya kadang saya merasa itu sebuah ancaman. Tapi maksudnya murid saya mengerti gitu. Oh, Bun Abi tebe beres, Abi mau uih. Tapi dia tidak bisa, Abi malah tidak sepakat. Bukan Siti nggak bisa gitu ya anaknya. Jadi kalau saya jujur masih agak sulit nih kalau
mengimplementasikan restitusi di SD. Mungkin bisa dilakukan di SMP atau SMA. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Mugi. Ada satu orang lagi? Ayo, ya Bu Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepakat dengan Bu Mugi ya Bu Indah, cuman ingin menegaskan saja bahwa bedanya kalau hukuman sama dengan Bu Mugi. Mungkin tadi hanya ingin menegaskan saja bedanya konsekuensi dengan restitusi. Betul kata Bu Mugi tadi. Jadi pada intinya mungkin menurut saya konsekuensi itu jadi gagasannya itu bukan dari pelanggar atau bukan dari siswa gitu, tetapi dari misal dalam hal ini guru. Tapi kalau restitusi itu gagasannya pada akhirnya itu muncul dari siswa gitu. Jadi kita memberikan pilihan mungkin ya atau bertanya gitu. Jadi beda sumbernya mungkin ya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Mugi sama Bu Siro. Mari kita bahas. Nah, ini Ibu dan Bapak. Tadi yang dijelaskan oleh Bu Mugi, pendapat Bu Mugi dan Bu Siro sudah benar. Nanti kita bahas ke depannya apalagi terkait dengan contoh tadi percakapan-percakapan yang Ibu Mugi kemukakan. Bahwa di sini dijelaskan juga hukuman itu bersifatnya tidak terencana. Jadi tidak ada hal yang melandasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan telat datang anak, terus kamu push up, nah itu kan langsung tanpa sebelumnya ada peraturan yang menegaskan bahwa kalau anak terlambat, anak harus push up, kan tidak ada gitu. Nah itu adalah salah satu contoh hukuman. Lalu murid tidak tahu apa akan yang terjadi ke depannya, jadi kan spontan kayak tadi. Lalu murid tidak dilibatkan dalam pembuatan hal tersebut gitu, kayak tadi harus lari, itu kan murid tidak tahu apa-apa gitu. Lalu bersifatnya satu arah, jadi instruksinya hanya dari guru saja atau orang dewasa saja. Lalu tanpa melalui suatu kesepakatan, betul tadi. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya yang melandasi kalau ini harus apa gitu, kalau ini harus apa gitu, tidak ada. Dan berupa fisik atau psikis hukuman itu, dan ditambahkan juga tadi bahwa melalui mode paksaan gitu. Jadi seakan-akan terkesannya memaksa kepada anak harus melakukan hal tersebut, sehingga hukuman tersebut tidak diharapkan oleh anak gitu. Jadi itu makanya disebutnya identitas gagal atau merugikan bagi salah satu pihak. Nah, kalau konsekuensi pertama sudah terencana dan disepakati sebelumnya, memang sudah disepakati dengan anak. Contoh misalkan nanti kalau misalkan besok kamu terlambat kayak tadi, pulangnya agak lama 5 menit, dan anak tahu misalkan ketika besok terlambat, ya sudah, itu konsekuensi dari anak bahwa dia bakal pulangnya lebih lambat 5 menit dari teman-temannya gitu. Jadi sudah terencana dan disepakati oleh kedua belah pihak. Terus murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila dia melanggar, seperti itu. Dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi karena sudah ada kesepakatan, misalkan negosiasinya lah sudah ada gitu dengan anak itu. Kalau misalkan kata anak berat deh Bu, misalkan hukumannya jangan itu kan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Tuh. Dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid gitu. Jadi tidak otoriter, tapi memonitor dulu baru menanyakan adanya konsekuensi seperti apa. Nah, kalau dalam konsekuensi masih bisa masuk dalam taraf identitas sukses untuk kedisiplinan dan tadi memakai stimulus respon, meskipun di dalamnya masih memakai stimulus respon. Nah, Ibu dan Bapak, coba diisi dulu ini, nanti juga bentar dapat ini ya, dapat hadiah yang ranknya paling tinggi. Yang ranknya paling tinggi dibuka. Nih aku share di grup, langsung dibuka. Diisi ada 5 pertanyaan. Apakah itu termasuk konsekuensi atau sanksi atau hukuman? Sudah bisa dibuka?
Start langsung. Nanti rankingnya terlihat yang paling tinggi. Meskipun mana semua cuma belum paling tinggi mah. Kuis. Salah, cina tuh musil. Salah, cina bukan. Di sini ada Lima pertanyaan, Bu Ida. 5,2,2. berapa? Disebutkan ya. Waktu timing skor berapa tadi? 2,2. Di ini ya. Ini kan nggak kelihatan ini ya. 22,2. Detik nih mah. Bu Prita salah berapa? Salah kosong. Di waktu berapa? 5,1. Bu Mugi salah 1. 5,1. Bu Leli. Salah 2 di 1 menit. Ibu. Musira. Salah 3 1 detik 2. 1 menit 6 detik. Iya, Bu itu. Ini. Salah 2 di 1 menit 3. Ya, Pak Tegar. Salah 1 Bu. Di 5,4. 5,4. Bu Tiara. Oh 52,2. Oh, gak ada yang salah di 52,2. 2. No. Bu Nopi. Oh 5 4. Udah 6. Oh. Salah 2. Waktunya 53. Jadi pemenangnya adalah Bu Nopi. Awal bulan tadi saja ya. Hadiahnya ya. Awal bulan jadi pindah. Pas jadul tiru konsis. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak bahwa nanti nyambung ke yang Bu Mugi ya. Jadi salah satu yang dapat kita aplikasikan dari tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau tadi pas saya menanyakan di awal kesepakatan kelas, nah itu termasuknya apa? Konsekuensi, ya. Jadi sudah ada kesepakatan dulu antara saya dengan ibu bapak sekalian. Nah, dalam pembentukan dan jadi nanti ini kita runtut bahwa inti poin dari apa yang sudah saya jelaskan ini dapat Bapak dan Ibu aplikasikan dalam pembentukan keyakinan kelas di kelas maupun nanti pembentukan keyakinan di sekolah ataupun dalam menerapkan restitusi. Cuman memang ini Ibu dan Bapak untuk ilmu kita semua ini sempat saya bahas dalam forum CGP bahwa betul seperti Bu Mugi tadi katakan akan agak sulit jika diterapkan pada jenis peserta didik yang kebutuhan khususnya pada autis, tunagrahita atau yang lainnya gitu ya, dapat diterapkannya dalam yang sudah SMP SMA gitu ya. Mungkin
Saya ingin mendengarkan baik dari Pak Haji aja deh, dari Pak Haji. Pak Haji, biar on cam. Kan Pak Haji ngajar SMP ya sama SMA. Apakah pernah nggak gitu berdiskusi dengan peserta didik yang kelas besar terkait tadi hukuman, konsekuensi atau restitusi atau bahkan restitusi gitu? Pernah nggak? Oke, untuk hukuman dan juga apa restitusi ya? Ya. Kalau hukuman cenderung jarang ya. Ya. Karena memang sejauh ini SMP dan SMA itu lebih mudah diarahkan gitu ya. Terus restitusi kalau misalkan nggak bisa nanti dapat apa, kalau bisa dapat apa itu pasti ada gitu ya. Karena memang di awal sudah diberikan motivasi, bahkan dimotivasi lah gitu ya. Kemudian kalau terlambat, yang paling sering saya lakukan adalah kalau terlambat harus menghapus gol. Sebenarnya itu sudah jadi kayak gitu lah. Berarti itu sudah disepakati sebelumnya. Sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Dan mereka lebih cenderung siap melakukan itu gitu ya. Dan itu lebih enak dari sama sebelumnya anak SMP itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi benar apa yang saya kemukakan juga di forum CGP ya, bahwa saya bukan sempat protes sih, sempat memberikan pendapat gitu mengenai materi ini. Karena menurut saya jika diterapkan dalam ranah SLB itu masih kurang dapat terimplementasi dengan baik gitu. Contoh, saya mengakui bahwa saya masih banyak menerapkan pada taraf hukuman dan konsekuensi. Malah kalau untuk restitusi itu untuk kasus anak saya ya masih belum bisa saya terapkan gitu. Kalaupun itu dengan kasus anak-anak besar bisa diterapkan, tapi malah kita pun harus tetap menyelidiki kebutuhan dasar mereka. Jangankan jauh-jauh pada teori disiplin positif ini, kita saja masih harus selalu mencari kebutuhan dasar apa mereka berperilaku seperti itu gitu. Kan kayak kemarin Ariel pas mau di syuting tiba-tiba ngadat di kelas. Ngadatnya dia teh ada alasannya gitu. Tidak mungkin tiba-tiba Ariel ngadat di kelas mau di syuting dan membuang ilus dia gitu. Kan pasti ada yang melandasi dia berperilaku seperti itu. Jauh-jauh saya harus bertanya misalkan teh harus bertanya, kan ibu pernah nanya kalau Ariel seperti ini Ariel harus apa? Wah, boleh dijawab dengan ilaha gitu tak maksudnya. Jadi memang masih agak kesulitan, apalagi kata saya ya kalau diterapkan pada anak autis. Misalkan Nizam lagi ngadat terus Bu Prita teh nanya misalnya teh, Nizam tidak boleh seperti itu, kan kemarin sudah kita sepakati. Oh, bagi kau mana gitu tak maksudnya teh. Jadi saya juga berbicara gitu di forum bahwa tidak bisa semua anak berkebutuhan khusus itu diberikan perilaku sama gitu. Nah, nanti hubungannya Ibu dan Bapak dengan peran dan posisi kita dalam teori kontrol ini harus seperti apa. Nanti kita akan ketahuan. Nah, ini dulu untuk pembentukan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ternyata yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan maka misalkan datang terlambat 15 menit misalkan nih kayak peraturan dilarang merokok, itu kan langsung peraturan ya, langsung sifatnya rinci dan konkret. Tapi kalau misalkan yang disebut dengan keyakinan kelas misalkan seperti itu berjalan hati-hati di koridor kelas. Jadi lebih ke abstrak tapi penggunaan bahasanya halus. Nah, ini pun salah satu yang saya komentari juga. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa ada beberapa kondisi anak berkebutuhan khusus yang nggak bisa Bu seperti itu, kata saya nggak bisa. Sekarang anak autis misalkan teh Nizam, kita kan Nizam diam gitu kan, kita mah langsung kesannya kan kita sebagai penghukum ya, kalau dilihat di mata orang gitu pasti seperti penghukum. Tapi kan kalau tidak diberikan instruksi seperti itu dia tidak akan mengerti. Tarik lagi,
kita mah masih dalam tahap teori pemenuhan kebutuhan dasar dia, belum ke taraf yang ini gitu menurut saya. Tapi bisa saja kalau misalkan orang yang lain kayak Yuli yang lebih besar misalkan teh, Yuli hati-hati jalannya karena udah bisa kan itu mah, meskipun sebenarnya kita teh maksudnya mah pengelumpatan nah gitu, tapi dengan diganti dengan bahasa yang halus. Itu pun terjadi dalam beberapa kasus, tidak bisa semua. Lalu yang selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, itu kan termasuk dalam suatu nilai tanggung jawab. Jadi ketika kita mengembalikan barang ke tempatnya, kita pun mempush anak untuk muncul nilai kebajikannya untuk rasa tanggung jawab seperti itu. Lalu caranya dulu Pak, sebentar lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan kelas. Nah ini tadi senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, jadi tidak ada kata yang negatif. Lalu keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu sebagai catatan sudah saya sharekan juga ya Bu tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Itu di kertas. Jadi nanti Ibu dan Bapak kalau yang ingin mencoba di kelasnya untuk membuat keyakinan kelas, dipersilahkan dengan peserta didiknya. Semoga bisa dipakai gitu di kelas. Nah, seperti ini Ibu dan Bapak. Coba untuk kembalikan barang ke tempatnya, itu nilai kebajikannya yang ingin ditonjolkan adalah rasa tanggung jawab. Coba kalau untuk dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya apa? Yang ingin ditumbuhkan. Jadi kita teh dilarang mengganggu orang lain nih, itu teh merupakan suatu bentuk apa? Nah, menghargai misalkan, itu kan nilai kebajikan juga. Lalu dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok misalnya. Mengenai apa? Kesehatan. Nah, lalu gunakan masker. Kesehatan dan berjalan di kelas atau koridor. Kenyamanan. Ya, jadi itu. Jadi maksudnya setiap peraturan atau setiap tindakan mempunyai nilai yang ingin kita capai untuk dimunculkan pada setiap anak gitu. Nah, kalau di sekolah secara kurikulum yang terciptanya yaitu profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini Ibu dan Bapak, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan gitu. Jadi harus diingat bahwa peserta didik kita berperilaku itu ada alasannya seperti itu. Tidak mungkin dia di ujung-ujung berperilaku seperti apa tanpa pasti 5 ini gitu yang dia inginkan gitu. Yang pertama penguasaan baik terhadap objek atau subjek. Kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bertahan hidup, itu kalau bertahan hidup hubungannya misalkan gini ya tuh, seseorang teh mencuri gitu ya, meskipun itu perilaku negatif tapi dia tidak ada alasannya. Misalnya teh alasannya itu karena untuk bertahan hidup mencukupi kebutuhan sehari-harinya gitu. Meskipun itu ya maksudnya jadi meskipun ada yang positif yang negatif pasti ada alasannya gitu, seperti itu. Nah, ini terakhir tentang 5 posisi kontrol yang dimana berhubungan tadi dengan kalimat-kalimat dalam
sebuah identitas, baik identitas yang gagal atau identitas yang sukses, baik dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya mah kadang suka ini ya, suka ngarumas gitu, dalam arti ngarumas suka berpikir kembali kalau saya sudah melakukan yang mana gitu, baik terhadap peserta didik atau baik terhadap murid kita atau kepada lebih kepada rekan-rekan juga atau pada anak-anak kita gitu. Nanti kita lihat. Nah, ada 5 posisi Ibu dan Bapak. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nanti kalau penghukum hubungannya sama hukuman yang tadi. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima itu paling tinggi itu sebagai manajer. Seperti itu. Nah, kalau contoh penghukum, kata-kata yang sering dikeluarkannya seperti ini. Patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu salah saja. Pasti selalu yang terakhir selesai dalam mengerjakan. Nah, Ibu dan Bapak, apakah suka menerapkan ini terhadap anak peserta didik atau pada anaknya gitu, anaknya langsung awas ya. Nah, penghukum nadanya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktunya? Nah, pernah atau tidak? Nah, sering atau tidak? Masih. Karena masih ada sulit ya kita mengontrol anak-anak gitu untuk tidak sampai ke tahap ini gitu. Karena masih dibenahi oleh beberapa faktor juga gitu. Nah, ini sebagai penghukum. Tadi masuknya dalam contoh kita sudah jelas memberikan hukuman gitu, identitasnya gagal. Nah, kalau ini pembuat merasa bersalah. Aduh, misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau misalkan berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi ada tekanan psikis juga gitu bagi anaknya bahwa oh iya aku salah, ini sudah melakukan ini dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu nada suaranya itu selalu memelas. Pak Haji ini hilang lagi Pak Haji. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu nada suaranya itu membelas Ibu dan Bapak, halus, sedih, bahasa tubuh dan merapat pada anak atau lesu. Adi, misalkan, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Kamu senang sekali mengecewakan ibu, misalkan. Ibu benar-benar kecewa sekali pada kamu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Akan lebih iba ya, jadi akan lebih merasa bersalah seperti itu. Nah, ini ada lagi yaitu sebagai teman. Dimana kata-kata jika sebagai teman itu misalkan ayo bantulah dari bapak ya,
Ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, teman itu nada suaranya lebih akrab, bercanda dan bahasa tubuhnya meratap pada murid. Seperti itu. Pernah membuat ini Ibu dan Bapak menjadi merasa bersalah? Kalau mau sebagai teman? Soalnya kalau yang nggak bisa ngomong komunikasinya kurang ya. Nah, ada juga pemantau. Misalkan dia berbuat salah, hanya menanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, kalau pemantau lebih ke nada suaranya datar serta bahasa tubuhnya yang formal. Misalkan kata Pak Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan biar terlambat? Adi, misalkan paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Dari Pak Gurunya, ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Apakah pernah Ibu dan Bapak melakukan pemantau ini? Kalau di kelas belum boleh. Bu Siro pernah? Oh iya, jadi pemantau pernah nggak misalkan menanyakan saja ke anaknya teh, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, misalnya teh bla 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 nya pernah? Wow. Nah terakhir ini masuk aja nih. Terakhir ini tentang manajer. Ini memang yang agak sulit dalam artian agak sulit, tidak bisa diterapkan, masih suka diterapkan, masih sering diterapkan pada orang dewasa gitu, misalnya di SMP atau di SMA ya, kalau kita ini di SLB ini. Nah misalkan tadi percakapannya itu yang Ibu Mugi utarakan. Misalkan, apa yang telah kita yakini, jadi kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, kamu memperbaiki hal apa yang bisa kamu tunjukkan tentang dirimu dan lain sebagainya. Jadi manajer ini, jadi apa ya? Kalau manajer ini tarafnya itu sudah tinggi. Dalam artinya sudah tinggi itu, dia sudah bisa mengontrol emosi dia sendiri untuk menerapkan dan pemecahan masalah terkait tadi restitusi. Contoh sulit setara setara misalkan pejabatan lainnya juga gitu. Biasanya ini yang sudah mulai bisa terkelola emosi itu seorang konselor. Pasti dia menanyakan, pasti dia berperilaku seperti seorang manajer gitu, bisa menerapkannya. Nah, ini tadi tentang segitiga restitusi, di mana tadi ya yang dibahas dalam perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, bahwa segitiga restitusi ini maksudnya ketika anak misal ini mah. Ini coba nanti di kelas Bu Siro, di kelas Pak Aji atau di kelas Pak Tegar gitu yang agak besar, atau misalkan di kelas B Pak Iqbal masih bisa diterapkan seperti ini. Meskipun saya meyakini, atau misalkan Bu Nurul ke Ica ya, nanti meyakini bahwa ada yang bisa menjawab, ada yang tidak gitu. Ada yang bisa berkomunikasi, ada yang tidak gitu. Meskipun kita anggap mereka sudah dewasa. Pertama itu kita harus menstabilkan identitas anak dulu. Dalam artian jika anak berbuat kesalahan, misalkan, atau jika anak melakukan sesuatu yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas kita atau dengan keyakinan sekolah kita, kita jangan dulu mengkritik, ya harusnya salah, bla bla bla, atau anak begitu tidak mau mengeluarkan pendapat dia gitu. Tapi kita jangan membuat dia dalam posisi bahwa dia gagal terhadap hukuman tersebut, misalkan teh. Contohnya, oh kamu salah Ica, misal berbuat salah teh nggak apa-apa dan tidak ada manusia yang bersempurna. Nah itu dulu maksud saya teh agak susah ya diterapin ke anak-anak kita yang masih kecil mah gitu, apa gitu negara kita, apalagi
ke anak-anak yang non-sindrom dan lain-lain, tapi setidaknya dicoba gitu kalau untuk yang di kelas besar. Misalkan, oh iya kamu nggak apa-apa buat salah itu dan tidak ada manusia yang sempurna. Di awalnya gitu loh, jadi distabilkan agar anak tidak merasa gagal dan emosi anak stabil dulu. Kita juga kan kalau langsung ujung-ujung ya langsung menceramahi apalagi dengan hukuman gitu, pasti anak akan terstimulusnya yang negatif gitu. Misalkan tuh bapak dan ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, misalkan ya seperti itu. Nah yang kedua kita ke validasi tindakan. Yang dimaksud validasi tindakan itu yaitu kita tidak mengkritik kesalahan anak, tetapi untuk menjadikan refleksi terhadap anak, meyakini dengan kalimat misalnya ya, validasi tindakan. Misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu validasi tindakan. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu berperilaku buruk seperti itu. Atau misalkan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah bla 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 ke depannya. Nah, dan yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan, bahwa dalam menghubungkan keyakinan anak ini kita harus balik lagi terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi jika diuraikan Bapak Ibu misalkan ya, Ibu bisa sebutkan salah satu contoh kesalahan anak gak? Misalkan apa? Bu Leli deh, Bu Leli. Ini bisa diterapkan, Ibu, dicoba diterapkan di rumah juga. Karena ya anak-anak kita bukan anak ABK gitu, jadi coba diterapkan apakah lebih efektif atau tidak gitu. Contoh suatu kesalahan misalnya kan, Tidak tidur tepat waktu misalnya. Ya fokus belajar. Atau misalnya gini, ibu mendengar misalkan anak ibu pulang ke rumah, tapi ibu mendengar dari wali kelasnya bahwa tadi dia sempat sempat memukul tangan temannya. Ibu dengar dari wali kelasnya misalkan teh. Yang pertama pastinya Ditanya dulu ya, kasih lebih ke kayak gimana tadi di sekolah, ada apa aja nih di sekolah. Kalau misalnya memang dia menjawab di rumah, tadi aku mukul tangan teman, baru kita bahas kan, oh kenapa kamu pukul tangan teman, ada apa. Nanti kalau misalnya dia jawab soalnya teman aku ganggu, jadi aku pukul. Nah nanti paling kalau misalnya jawaban anaknya ya teman mengganggu, kalau ada teman mengganggu baiknya kamu harus mengingatkan. Kita harus jadi dia nanti kasih pilihan, menurut dia yang lebih baik itu temannya langsung dipukul atau diingatkan dulu. Misalnya harusnya diingatkan. Tapi kalau misalnya anak kita belum paham bahwa soalnya dia enggak, nah misalnya yang lebih baik itu harus diingatkan dulu bahwa kamu nggak boleh ganggu aku. Jadi anak itu diarahkan untuk bersikap apa ya, kolaboratif atau bersikap apa? Jadi dia dengan temannya itu bukan berarti harus langsung pukul gitu, tapi setidaknya dia tuh harus memperingatkan bahwa ke temannya bahwa hal itu tuh nggak boleh. Jadi kan dengan ucapan dulu gitu. Nah kalau misalnya anak udah paham, nanti kalau misalnya terjadi lagi seperti ini, ingat ya, nanti kalau misalnya ada teman yang mengganggu, kamu coba bicarakan dulu ke teman bahwa aku nggak mau diganggu, kamu tidak boleh mengganggu. Nah seperti itu, tidak langsung memukul, karena kalau misalnya langsung memukul ditakutkannya apa ya, malah anak kitanya yang menjadi apa ya, perilakunya jadi kasar.
Ya, terima kasih Bu Eli. Ya, kurang lebih jika diterapkan pada anak kita seperti itu ya. Tapi ditambahkan kalau kepada peserta didik kita, setelah kita memvalidasi tindakan dia itu salah dengan cara yang tadi halus, hubungannya dengan materi-materi sebelumnya, kita menanyakan lagi keyakinan kelas kita yang sudah dibentuk ya dengan berbarengan. Kalau untuk anak yang besar mungkin bisa dilaksanakan, karena saya juga jadinya kan kesannya ya saya gitu di kelas dengan Mumugi dan lain-lain, dan saya juga melihat gitu ya keyakinan kelas yang pada di paper kan seperti kita teh yang bikin dari rumah gitu, bukan disepakati dengan anak, tapi dah faktanya seperti itu gitu. Mau seperti apa, dan memang tidak bisa, itu pun masih dalam proses kita teh ke anak bahwa ada loh yang namanya keyakinan kelasnya seperti ini, bukan aturan tapi keyakinan kelas seperti itu. Paling kita tanyakan lagi, nah kalau keyakinan kelas di sekolah kita seperti apa, atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas masih ingat tidak? Oh iya, misalkan bahwa kita harus saling menghargai dengan teman di kelas. Nah nanti kan dia tuh sudah ingat gitu bahwa tindakan dia salah, meskipun tanpa kita hardik dia salah kamu mah gitu, tanpa kita menghardik mereka. Yang pertama sudah jelas salah, misalkan yang kedua bahwa kita dapat menstabilkan dulu kondisi anaknya gitu, sehingga anak pun nanti bakal bercerita lebih banyak lah gitu daripada kita. Jadi kita teh harus, kalau tadi posisinya manajer mah menggali terus gitu kan. Kalau di posisinya tadi penghukum mah kayaknya ya menurut saya di fase menstabilkan identitas juga sudah tidak bisa dipakai gitu, membuat merasa bersalah sama paling dengan teman. Tapi ya itu, kalau teman ujung-ujungnya bakal ada ketergantungan, dan itu teh udah dirasakan juga oleh saya gitu. Ke Ariel misalkan, meskipun masih banyak penghukuman dan membuat merasa bersalah, tapi karena kita memposisikan sebagai teman, nanti itu tergantung ke saya lagi ini, nggak tahu ke guru yang lain seperti apa gitu jika sebagai teman. Makanya kenapa posisinya minimal pemantau dan manajer ini paling tinggi, karena diusahakan kalau dalam pemantau dan manajer itu dia dengan siapapun nanti akan sama gitu. Akan sama meresponnya, akan sama memberikan jawabannya gitu. Jadi pertama tidak ketergantungan dengan kita, kedua tidak merasa dihukum oleh kita gitu. Jadi tadi yang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu bisa dijadikan dasar gitu. Meskipun ya saya kembalikan lagi, pertama kalau kita analisis ya Ibu dan Bapak, untuk anak-anak dari tunanetra aja deh, meskipun di kelas di kita nggak ada ya. Coba kalau dari tunanetra, posisi kontrol apa yang kita bisa terapkan kepada anak? Ada yang mau menjawab? Coba Bu Prita, Bu Penny. Apa? Kalau ke tunanetra misalnya, sebagai apa? Pemantau bisa ya. Manajer bisa nggak paling tinggi kalau ke tunanetra? Bisa ya. Nah itu maksudnya, jadi ke tunanetra kita bisa terapkan itu. Kalau ke tunarungu, kalau ke tunarungu misalkan manajer bisa nggak? Kita teh nanya lagi, ini lagi menggali informasi lagi, bisa nggak gitu? Dan menanyakan keyakinan kelas. Iya. Sesuai tingkatan. Ya mungkin yang besar masih bisa ya, meskipun kata-katanya pendek gitu, maksudnya kalimatnya sederhana. Kalau ke tunagrahita, nggak bisa. Nah, tapi ringan ya. Ya, kalau tunagrahita ringan, kita masih bisa sampai manajer sebenarnya. Itu pun tapi kalau Yuri ringan atau berat ya? Ringan atau sedang ya salah? Bisa ya. Nah, ringan aja manajer masih enggak gitu. Masih banyak ngejawabnya teh dia teh
ya masih ada rasa takut, kitanya masih ada rasa apa gitu. Tapi kalau teman, wah itu pasti bakal sukses gitu, bukan bakal sukses, tapi ya itu ketergantungan nantinya gitu, akan ketergantungan ke kitanya. Nah kalau ke tunadaksa bisa ya? Kalau tunadaksanya tidak disertai ya IQ apa maksudnya tidak ada cewek Ya. bisa Ya. Kalau ke tunalaras bisa ya? Belajar ya, karena berarti kalau ke autis memantau. Tapi kalau sultan ya. Nah, jadi maksud saya seperti ini, jadi ternyata tadi disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau kita ya, karena ini aplikatifnya di kita gitu. Pertama disesuaikan dengan kondisi anak. Kedua akan berhubungan juga dengan tadi konsekuensi restitusi dan hukuman. Jadi bukan berarti selalu maksudnya gini, selalu kalau restitusi terus manajer enggak gitu maksudnya. Meskipun memang idealnya manajer harusnya masuk kemana-mana gitu maksudnya. Seperti itu. Dan kalimat katanya itu tidak bisa disesuaikan kalau di kita mah gitu ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Autisme tuh boro-boro kita harus menanyakan, kamu ingat keyakinan kelas kita seperti apa? Kan tidak mungkin gitu maksudnya kalau ke autis yang apalagi yang non verbal. Tapi lebih ke ya saya mengungkapkan bahwa kita terkesan sebagai penghukum karena kalimat yang kita utarakan kepada anak itu instruksi. Kata saya tong boro-boro untuk memahami ini gitu. Instruksi aja mereka belum bisa. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka dari 5 yang itu yang mana gitu. Soalnya ketika kita ngomong misalkan diam, duduk apalagi dengan fisik gitu, itu kan akan bertolak belakang dengan teori-teori yang lainnya gitu, seperti itu. Tapi kalau yang ini berguna bagi kita ketika kita membuat keyakinan kelas, membuat misalkan sebagai konseling dengan peserta didik, nah ini atau dengan orang tua, karena ternyata ini pun bisa kita terapkan tidak dengan peserta didik saja, gitu hasil analisis saya ya, tapi dengan orang tua, rekan sejawat, atau pemangku kebijakan lainnya ini bisa diterapkan. Gitu. Sekarang aja, misalkan saya ke Bu Leli lebih seperti pemantau, manajer atau teman ya. Nah gitu. Nanti ini terlihat ketika dalam kita membuat suatu misalkan ada komunikasi intens acara, misalkan ya dalam acara intens misalkan siapa kieu gitu, kita bisa mengolah posisi kita ingin jadi apa gitu. Soalnya kan penghukum membuat merasa bersalah itu seperti lebih negatif lah gitu terlihatnya, seperti negatif seperti itu Ibu dan Bapak. Boleh Budi. Ini tuh berarti kan urutan 1 penghukumnya paling jelek gitu ya. Ya. Tapi kenapa teman lebih jelek dibanding pemantau? Kalau misalnya kalau kita tadi contoh kalau sesama teman sejawat kan tadi misalkan kalau dalam sebuah kepanitiaan atau apa gitu. Nah, ketika kita menjadi pemantau rasanya kurang kolaborasi gitu. Kayak kalau teman kan kayak lebih tergambarkan dia bekerja sama dan sebagainya. Nah, apa yang membuat urutan teman posisinya lebih kurang bagus begitu dibanding pemantau dan manajer. Kalau di sini ya mungkin makasih ya betul. Kalau di sini jadi lebih mengungkap alasannya gitu. Nah kalau jadi kalau penghukuman toh tidak ada alasan bagi si pihak kedua untuk menjelaskan ini itu. Kalau dari penghukum misalnya, kalau pembuat merasa bersalah sama dia mengungkapkan alasan tapi ada psikis yang diterjangnya. Nah kalau teman dia lebih bisa mengungkapkan tapi itu ada sisi ketergantungan nantinya ke depannya gitu. Malah kan negatifnya lebih bisa lagi itu terbuka tuh bla 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 ke depannya. Tapi kalau pemantau posisi dia
mengolah kondisi baik secara psikis atau emosinya gitu kepada orang kedua, ke pihak kedua, bahwa dia akan mengungkapkan dan menyadari si pihak kedua yang membuat merasa bersalah tersebut, yang berbuat negatif tersebut, untuk mengungkapkan dan menyadarkannya secara tidak langsung gitu. Seperti itu, misalkan kan kalimat-kalimat yang diinikannya kalau di pemantau, misalkan teh peraturannya apa, jadi lebih ke kayak interview gitu. Dia mengungkapkan lagi apa yang telah kamu lakukan, misalkan diungkapkan lagi. Nah kalau ke teman kan lebih keramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid ya, tapi itu memang negatifnya, jadi ada ketergantungan. Apalagi kalau misalkan beda gender, itu lebih berbahaya ya kalau dalam dunia sekolah gitu, maksudnya akan lebih berbahaya lagi gitu. Sesuai dengan tingkatan saja sebenarnya, secara tidak langsung kita tuh nggak bisa menerapkan posisi manajer pada anak di bawah usia 5 tahun. Pasti kan terkesan menghukum ya, terkesan menghukum teh salah angkat anak atau dan lain sebagainya. Tapi nanti ada fasenya kita berperilaku juga sebagai teman gitu ke mereka. Ada waktunya lagi lebih naik, kita hanya pemantau saja gitu. Ya tergantung kondisi, dan di ujung-ujungnya kita sebagai manajer gitu paling sulit. Nah si pertanyaan kasus studi kasus seperti manajer ini biasanya ilmu gitu, ini ilmu nanti suka keluar ketika tes calon kepala sekolah. Apakah dia tuh bisa menerapkan ini atau tidak? Kalau nggak bisa ya itu harus dipertanyakan lagi. Seperti itu Ibu dan Bapak, karena waktunya juga terbatas. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir di acara diseminasi aksi nyata ini. Saya sangat berharap Ibu dan Bapak mendapatkan ilmu dari kegiatan ini, lalu dapat menerapkannya di kelas sedikit demi sedikit gitu, karena ini nanti akan berdampak juga bagi pembuatan disiplin positif di lingkungan sekolah. Karena ternyata kata disiplin itu tidak ada dalam nilai kebajikan. Ketika nilai kebajikan sudah terpenuhi secara tidak langsung, otomatis dia bakal disiplin gitu. Jadi seperti tadi yang 1, 2, 3 ini ya. Nah ini 1, 2, 3, ketika dia sudah di 3, misalkan saya datang ke sekolah setiap pukul 7 karena saya ingin menerapkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari, meskipun nilai kebajikan yang tanggung jawab, tapi goalnya karakter yang akan tumbuh dalam diri kita adalah sebuah kedisiplinan. Jadi nanti itu sudah kelihatan. Kalau ada orang yang ngomong sih ada disiplin, nah di dalam disiplinnya itu teh ada nilai-nilai kebajikan yang sudah dia terapkan menjadi sebuah karakter dalam diri. Dia tuh bertanggung jawab, dia tuh menghargai, dia tuh menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Ini kayaknya nggak kemasukin sama saya teh nilai-nilai kebajikan teh apa aja. Nah dari ini teh dari yang 6 organisasi ini seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi terima kasih yang sudah datang kali ini. Semoga ilmu yang dari saya bermanfaat. Semoga tidak cepat puas juga. Semoga banyak yang ingin ditanyakan kembali, karena seperti moto tim KKG ya, salam sama-sama belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar untuk mengaktualisasikan diri kita, karena semoga ini bermanfaat, bukan sebagai guru saja gitu, tetapi ilmunya bermanfaat dapat kita terapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah kita gitu. Karena posisi kita bukan hanya sebagai guru saja, tetapi sebagai orang tua dari anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Ibu Akmarnia Indah MPD yang telah memaparkan tentang budaya positif yang sangat-sangat begitu jelas sekali ya Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin ini saya akan menyampaikan simpulan dari kegiatan diseminasi pada hari ini. Yang pertama mungkin yang saya bisa tangkap adalah yang tentang motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. 1 karena menghindari masalah, 2 untuk
yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan tentunya mungkin kita harus memperhatikan dalam memberikan disiplin atau budaya positif kepada anak. Yang pertama itu adalah tentang restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Dan tadi saya petik dari pemaparan yang Ibu Indah sampaikan adalah setiap peraturan harus memberikan makna atau nilai yang bisa ditumbuhkan dalam diri anak. Dan yang kedua adalah disesuaikan dengan kondisi anak juga dalam menerapkan konsekuensi, hukuman, serta restitusi. Dan yang selanjutnya adalah mungkin lebih dalam kebutuhan dasar anak untuk memperhatikan, yaitu dalam menerapkan keyakinan kelas dari 5 posisi kontrol yang telah tadi dijelaskan. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan waktunya pada kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan selaku pengatur acara pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.